agama memiliki hubungan dan korelasi yang erat dengan politik dan negara. Kata politik diambil dari bahasa Latin, politicus, atau dari bahasa Yunani, politikos, yang diartikan dengan sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Kedua kata ini berasal dari kata polis yang artinya kota. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik diartikan sebagai pertama, jika dikaitkan dengan ilmu artinya pengetahuan mengenai kenegaraan, tentang sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan. Yang kedua, segala urusan dan tindakan, kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan atau terhadap negara lain. Dan yang ketiga, kebijakan, cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Nah, kita melihat bagaimana kata politik ini punya cakupan makna yang banyak sekali. Untuk itu, kita melihat keanekaragaman definisi politik disebabkan oleh setiap sarjana ilmu politik kadang-kadang hanya melihat satu aspek atau satu unsur saja dari unsur politik yang ada. Nah, kalau kita melihat ada 5 unsur konsep pokok dalam politik. Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan atau kebijakan, dan pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Maka kalau kita lihat berdasarkan 5 unsur ini, politik diartikan sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Nah, kalau kita melihat sosok Deliar Nur, ya, seorang cendekiawan, ini ketika beliau ingin mendefinisikan politik, beliau mencoba untuk merumuskan politik itu dengan 2 pendekatan. Pertama, pendekatan nilai, dan yang kedua, pendekatan perilaku. Beliau mengatakan, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk atau susunan masyarakat. Jadi kalau kita lihat bagaimana hakikat politik itu perilaku manusia. Ya, ada aktivitas, sikap yang tujuan akhirnya apa? Mempengaruhi dan mempertahankan tatanan suatu masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Tentunya berbicara tentang politik ini dikaitkan dengan agama, kita melihat sebagian agama tentunya di sini bukan hanya terbatas pada aturan ritual. Sebagai contoh dalam Islam, ini kekuasaan politik, bahkan kalau kita lihat yang diistilahkan dengan kata al-hukmu dalam Al-Quran, itu sampai disebutkan sebanyak 210 kali. Jadi, al-hukmu itu sendiri kalau diartikan peraturan, undang-undang, patokan. Ya. Jadi, kalau kita perhatikan, ini menggambarkan dalam agama-agama ada juga perhatian terhadap politik. Jadi agama jangan kemudian kita persempit ruang lingkupnya seakan-akan hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan semata. Maka kalau kita lihat filosofinya manusia ini kan diciptakan Tuhan dengan sifat bawaan, ketergantungan kepada Tuhan di samping sifat-sifat keutamaan, kemampuan jasmani dan rohani, yang sebenarnya manusia ini diciptakan untuk jadi pemimpin atau khalifah di muka bumi ini. Maka dari itu kalau kita lihat bagaimana fungsi-fungsi politik ini berkaitan dengan bagaimana sosok manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai makhluk politik. Nah, kalau kita perhatikan, sebenarnya berbicara hubungan antara agama dan politik, di sini
fungsi agama apa? Fungsi agama adalah bagaimana menanamkan dalam politik nilai-nilai dasar, nilai-nilai yang positif. Karena kalau kita lihat sekarang, banyak orang-orang itu ketika berbicara tentang politik, politik diidentikan dengan tipu daya, dikaitkan dengan kemunafikan, dikaitkan dengan berbagai sifat-sifat yang diidentikan dengan keburukan. Disinilah peran agama untuk mengembalikan nilai-nilai etika, adab dalam berpolitik ini. Makanya kalau kita lihat nilai-nilai yang mungkin diberikan oleh agama dalam aktivitas politik apa? Pertama, agama menyeru untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, jadi dalam politik ini kan bagian dari modal yang penting, persatuan itu. Kemudian agama juga menyuruh untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang diperselisihkan. Nah, jadi politik pada esensinya bagaimana kita mampu memberikan solusi atau tawaran terbaik terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Nah, termasuk agama mengajarkan bagaimana menetapkan hukum dengan adil, menjaga amanat, bertanggung jawab. Ini kan sangat penting nilai-nilai itu dalam berpolitik. Termasuk patuh kepada Allah, patuh pada Tuhan, pada Rasul, ya, pada para pemimpin. Itu diajarkan juga dalam agama. Kemudian termasuk perintah dalam agama untuk mendamaikan konflik antar masyarakat, termasuk bagaimana agama juga menyuruh untuk mempertahankan kedaulatan negara. Larangan untuk memberontak, ya. Perintah juga agama untuk menebar perdamaian, ya. Termasuk perintah untuk menepati janji, ya. Ini semua tentunya kalau kita perhatikan nggak bisa dipisahkan dari aktivitas politik yang tentunya tidak lepas dari pentingnya mempertahankan nilai-nilai yang tadi disebutkan. Nah, kalau kita perhatikan, dewasa ini salah satu sistem politik yang paling dominan adalah sistem demokrasi. Demokrasi itu sendiri diartikan dengan pemerintahan rakyat, di mana perwakilan rakyat itu dipilih setiap jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang menggambarkan selain mereka memang mewakili para pemilihnya, juga merupakan orang yang cukup berilmu untuk turut memerintah negara. Ini pada esensinya. Nah, hakikat demokrasi, bagaimana masyarakat memilih seseorang untuk mengurus, mengatur urusan mereka. Pemimpin yang terpilih seharusnya bukan orang yang dibenci. Peraturan bukan yang tidak mereka kehendaki. Ya, mereka bahkan berhak untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin kalau dirasa pemimpin itu menyimpang. Nah, ini makanya kalau kita perhatikan esensi demokrasi ini tentunya sangat berbeda dengan apa yang digambarkan zaman sekarang kaitan dengan politik uang. Justru pemilihan umum, referendum, voting, multi partai politik, inilah esensi dari demokrasi itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan, tolok ukur yang digunakan menilai demokrasi suatu negara, dilihat apakah negara menjamin dan melaksanakan pemberian jaminan-jaminan dasar atau hak asasi manusia. Maka dari itu kalau kita lihat dalam negara-negara yang menerapkan demokrasi ada jaminan keselamatan fisik. Tak boleh dikenakan sanksi badan tanpa ada prosedur hukum atau proses pengadilan. Kemudian jaminan dasar keselamatan keyakinan, ya, termasuk jaminan dasar yang menyangkut keutuhan rumah tangga. Kalau tanpa jaminan dasar ini, tentunya rumah tangga akan hancur. Bahkan menjadi target untuk dihancurkan dari luar. Maka dari itu kalau kita perhatikan, jelas agama memainkan peran juga. Ya, apalagi misalnya kita lihat dalam Islam. Salah satu prinsip penting dalam Islam itu kan syura, musyawarah. Ini adalah kaedah penting dalam kehidupan. Bahkan Islam mewajibkan
bagaimana setiap individu dalam umat memberikan kesetiaan sehingga Islam sebagai agama menjadikan kesetiaan secara keseluruhan, termasuk kesetiaan kepada para imam, para pemimpin, pada pemerintah. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar itu kan bagian dari kewajiban tetap. Nah, dan termasuk jihad yang paling utama dalam Islam menyampaikan perkataan yang benar kepada pemimpin yang zalim. Ini juga bagian dari ya check and balance. Bagaimana nilai-nilai agama memperkokoh pada hakikatnya. Jadi bagaimana proses berdemokrasi itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, kalau kita lihat bagaimana agama menetapkan kaedah yang menjadi penopang esensi dan substansi berdemokrasi. Ya, jadi misalnya seorang Muslim, tentunya dia tetap ingin mendapatkan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama. Di sisi lain, tentunya sistem demokrasi ini dalam konteks hal-hal yang tak bertentangan dengan ajaran agama, prinsip musyawarah, kesetaraan derajat, dan sebagainya, sangat sejalan untuk kemudian dapat diamalkan dalam kehidupan.